Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose pose with the fans. Hai, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu bank, fungsi, dan perannya dalam perekonomian. Lalu kami akan melakukan kegiatan perbankan yaitu edukasi membuka rekening secara digital. Kami juga memberikan refleksi terhadap edukasi tersebut beserta kesimpulannya. Hai, aku akan menjelaskan apa itu bank, fungsi bank, dan peranan bank dalam perekonomian. Bank Indonesia sendiri mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi bank sendiri, yang pertama tentunya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat, dapat berupa deposito, cek, ataupun giro. Yang kedua, menyalurkan kembali kepada masyarakat dapat berupa kredit ataupun pinjaman. Contohnya, bank memberikan pinjaman untuk modal usaha. Yang ketiga, menciptakan alat pembayaran berupa kris, mobile banking, kartu debit ataupun kredit, dan transfer. Fungsi bank yang keempat adalah mendorong peredaran dan stabilitas uang. Bank ikut andil dalam mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara melakukan simpan pinjam. Fungsi bank yang kelima atau yang terakhir adalah memberikan jasa keuangan lainnya, seperti penukaran valuta asing, pembayaran tagihan, investasi, dan lain-lain. Lalu, peranan bank dalam perekonomian. Yang pertama, sebagai lembaga intermediasi. Bank menjadi perantara antara pihak yang surplus dana dengan pihak yang defisit dana. Yang kedua, mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kredit dari bank dapat digunakan untuk membangun usaha, membangun infrastruktur, ataupun kegiatan produktif lainnya. Yang ketiga, menciptakan stabilitas moneter. Bank bekerja sama dengan bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan inflasi. Yang keempat, mendukung kelancaran pembayaran, di mana dengan teknologi perbankan, sistem pembayaran jual beli dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Selanjutnya, membantu pemerintah dalam kebijakan ekonomi. Contohnya itu, bank memberikan kredit subsidi, program UMKM, dan juga pengendalian uang yang beredar. Kita tuh terakhir sampai bab 4 nggak sih? Iya benar kok, bab 4. Yang halaman 11 kan? Iya, nah. Kalau di aku sih halaman 11 ya. Sama kok. Kita tuh yang lagi di harga pokok bukan sih? Iya, Apa ya. bukan? Harga pokok proses Oh lanjutan. berarti benar ya? Kalian udah belajar semalam? Udah kok, udah aku juga Aku baru lupa sih. dikit. Sama. Sama. Tapi Yaudah deh. guys, aku tuh lagi bingung tahu mau buka rekening bank karena mau misahin uang jajan sama uang tabungan aku gitu. Karena masih nyampur di satu rekening jadi sering kepake gitu. Enaknya buka rekening apa ya? Wah bener banget tuh Sip. Soalnya aku dulu juga gitu, susah bedain mana yang boleh dipakai sama harus yang disimpan. Tapi semenjak aku buka rekening khusus tabungan, wah aku jadi gampang kok diaturnya. Emangnya kamu mau pakai bank apa Sip? Belum tahu sih, karena takut ribet sama potongan per bulanannya takut gede banget. Kalau kamu mau nyari yang simple terus bebas biaya admin dan bisa diakses lewat HP aja, aku saranin kamu pakai Cbank aja deh, Sip. Nah iya sih, aku juga pakai Cbank, enak banget. Terus dia nggak ribet dan nggak ada biaya bulanannya. Terus bunganya juga tinggi lagi. Cbank, pernah denger sih, itu bank digital ya? Iya Cbank itu bank digital sih. Cbank itu bank digital, jadi kamu bisa download di aplikasi Play Store ataupun App Store. Terus daftarnya juga gampang kok, tinggal pakai KTP dan aktif hari itu juga. Dan yang paling enak bunga tabungannya tuh sampai 6% loh sih. Jadi lebih tinggi dari bank-bank lain yang cuma 0,5 sampai 1% aja. Terus juga kalau kamu mau transfer antar bank juga gratis 100 kali transfer per bulannya. Jadi kamu gak usah mikirin biaya adminnya lagi. Wah, menarik sih. Tapi aman nggak ya? Aman kok, soalnya Cbank itu udah terdaftar dan diawasi oleh OJK dan peserta LPS. Jadi kamu gak usah khawatir dan udah pasti dijamin aman banget. Dan karena dia bagian dari si grup yang dimana perusahaan punya Shopee juga, jadi tuh integrasi sama Shopee Pay-nya tuh lebih gampang banget sih. Jadi kalau kamu mau top up Shopee Pay dari Cbank itu gampang banget. Nah iya, terus kalau kamu mau juga belanja di Shopee,
Itu banyak potongan cashback, diskon, dan promo lainnya yang cuma bisa digunakan sama pengguna Cbank. Oh, pantes aja si Dila kerjaannya belanja mulu ya. Enggak ya. Jadi makin yakin deh aku mau buka si bank. Bantuin aku yuk cara bikin akunnya gimana? Oh, boleh. Kamu mau Yuk, kita ajarin? kita bikin. Nah, jadi gini sih, pertama-tama kamu buka aplikasi Play Store atau App Store di HP kamu. Terus kamu search si bank dan kamu download di HP kamu dan tunggu sampai aplikasi itu terinstall. Lalu setelah terinstall aplikasinya, kamu buka aplikasinya, lalu kamu daftar dengan menggunakan nomor telepon kamu. Masukkan nomor telepon kamu, terus verifikasi KTP kamu deh. Setelah verifikasi KTP, kamu bakal diarahkan untuk memverifikasi wajah. Setelah verifikasi wajah, kamu bakal disuruh untuk mengisi data pribadi. Setelah mengisi semuanya, kamu bakal disuruh lagi untuk mengklik semua persetujuan tersebut. Habis itu, kamu tinggal tunggu beberapa detik, udah jadi deh akunnya. Wah, ternyata gampang banget ya buka rekening di si bank. Ya kan, gampang banget sih daftar Cbank tuh. Ya, jadi kamu gak usah bingung lagi deh sekarang mau nabung di mana. Terus juga kan bunganya tinggi, jadi selalu kamu bakal bisa tambah deh. Bener banget sih. Aku gak bakal nyesel deh kayaknya buka rekening si bank. Setelah mendengar percakapan antara Adila, Siti, Pramesti, dan Salsa tadi, aku jadi sadar bahwa mengatur keuangan itu sangatlah penting loh, apalagi kita sebagai mahasiswa. Dan dalam obrolan tersebut, Siti cerita kalau dia mau membuka rekening baru untuk memisahkan uang tabungan dan uang jajannya. Dan menurutku itu ide yang sangat bagus loh, karena terkadang kita suka menyatukan semua uang di satu rekening yang sama. Dan seringkali uang tersebut terpakai untuk jajan atau membeli kebutuhan yang tidak penting lainnya. Nah, kalau informasi dari teman-teman Siti tadi, sekarang sudah mulai banyak versi bank digital lainnya. Salah satunya itu seperti Cbank yang bisa membantu kita untuk mengatur keuangan lebih mudah. Yang aku pelajari dari percakapan tersebut, ternyata mulai mengatur uang itu nggak harus nunggu kerja dulu atau punya penghasilan tetap loh. Mulai dari hal kecil seperti misahin rekening buat tabungan aja itu sudah membuat kita lebih disiplin. Apalagi sekarang sudah banyak pilihan aplikasi bank digital yang bisa mempermudah kita untuk semuanya. Pada intinya, kita sebagai mahasiswa harus sudah mulai sadar bagaimana cara mengatur uang yang baik dan benar. Agar kedepannya kita nggak cuma pintar secara akademik, tapi juga secara finansial. Jadi kesimpulannya, bank berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menyalurkan dana dari masyarakat dan dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan dalam bentuk kredit untuk pertumbuhan ekonomi. Fungsi utamanya yang pertama itu menyalurkan dana, yang kedua menghimpun dana, yang ketiga menyiapkan alat pembayaran, yang keempat menjaga stabilitas keuangan, dan yang kelima adalah menyediakan jasa keuangan lainnya. Menawarkan kemudahan bagi mahasiswa dan masyarakat umum sebagai yang pertama, kemudahan membuka rekening online dan cepat. Yang kedua, bebas biaya admin. Yang ketiga, bunga tabungan yang tinggi. Yang keempat, biaya transfer yang gratis. Dan yang terakhir, terjamin karena diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan. Refleksi mahasiswa tersebut menekankan pentingnya literasi keuangan sejak dini, khususnya dalam mengatur keuangan pribadi secara sederhana seperti memisahkan uang jajan dan tabungan. Kemajuan teknologi perbankan digital membuat proses ini semakin mudah dan praktis. Intinya, bank tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan uang, tetapi bank juga berperan besar dalam mendukung aktivitas ekonomi dan membantu masyarakat untuk mengelola keuangan secara lebih cerdas dan efisien. Promise I can always gonna love you like me.